Halo teman-teman, selamat datang kembali di Petok, Legenda Nusantara, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah legendaris Nusantara yang penuh misteri dan makna tersembunyi. Sebelum kita masuk ke cerita yang satu ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan like kalau kamu suka kisah-kisah seperti ini. Karena malam ini, kita akan membuka lembar sejarah yang lama terlupakan tentang asal-usul Cilacap dan pulau misterius Nusa Kambangan. Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah pulau yang disebut-sebut paling misterius di Jawa? Sebuah tempat di mana lautnya bergolak tanpa sebab dan anginnya membawa bisikan dari masa lalu. Ya, itulah Nusa Kambangan. Tapi tahukah kamu bahwa pulau itu dulunya satu daratan dengan Cilacap? Dan pemisahan itu konon terjadi karena kutukan dan air mata seorang putri yang patah hati. Dahulu kala, di masa ketika laut masih muda dan ombak belum mengenal amarah, di pesisir selatan Pulau Jawa terbentang sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Cunda Cala. Kerajaan ini makmur, dikelilingi hutan rimba yang hijau dan laut yang biru berkilau. Di pusat kerajaan, hiduplah seorang raja bijak bernama Prabu Mandrapati dan putri tunggalnya yang cantik jelita bernama Dewi Sulastri. Dewi Sulastri bukan hanya cantik, tapi juga berhati lembut. Ia sering menyamar sebagai rakyat biasa, berjalan di pasar, dan membantu warga menimba air dari sumur. Suatu hari, ketika ia berjalan di tepi pantai, matanya tertuju pada seorang pemuda nelayan yang sedang memperbaiki jala. Pemuda itu bernama Raka, sederhana tapi berwajah teduh, dengan sorot mata jujur yang membuat hati sang putri bergetar. "Siapa namamu, pemuda?" tanya Dewi dengan lembut. "Hamba Raka, tuanku," jawabnya gugup. "Maaf bila tangan hamba kotor, tadi baru menarik jala." Dewi tersenyum. "Tak apa. Kadang yang kotor di luar justru bersih di dalam." Sejak hari itu, keduanya sering bertemu di tepi pantai. Cinta tumbuh diam-diam, menyelinap di antara debur ombak dan desir angin sore. Namun tak ada kisah cinta di dunia ini yang berjalan tanpa ujian. Raja Mandrapati, ayah sang putri, mendengar kabar hubungan mereka dan murka besar. "Putriku tidak pantas jatuh cinta pada rakyat jelata," bentaknya, suaranya menggema di seluruh balairung. Dewi Sulastri berlutut, air mata menetes di lantai marmer. "Ayah, cinta tak mengenal darah dan tahta." Namun sang raja hanya terdiam. Dalam hatinya, ia tahu cinta itu suci, tapi ia juga terikat oleh adat dan kehormatan kerajaan. Maka, dengan hati beku, Raja Mandrapati mengutus pasukannya untuk mengasingkan Raka ke pulau kecil di seberang, yang kala itu masih terhubung dengan daratan, tanah yang kelak dikenal sebagai Nusa Kambangan. Malam itu langit gelap, ombak memukul karang dengan amarah. Dewi Sulastri berlari menembus badai, mencari Raka yang akan dibuang. Ia menangis sejadi-jadinya, rambutnya basah, kakinya tergores batu karang. "Raka-a!" teriaknya dari kejauhan. Tapi hanya suara laut yang menjawab, menyembunyikan kekasihnya di antara gelombang. Di dermaga, Raka ditarik oleh prajurit, matanya menatap Dewi Sulastri yang mengejar dari kejauhan. "Maafkan aku, Dewi," katanya parau. "Raka, aku akan menyusulmu. Aku janji," jerit sang putri. Namun kapal itu berlayar menjauh, ditelan kabut malam dan badai yang kian menggila. Keesokan harinya, berita datang bahwa kapal yang membawa Raka tenggelam di tengah laut. Tak ada satupun yang selamat. Dewi Sulastri terpukul hebat. Ia menolak makan, menolak bicara, hanya duduk di tepi pantai menatap lautan. Hari berganti hari, dan dari air matanya yang tak pernah berhenti menetes, mengalirlah sungai kecil yang membelah daratan.
Air itu terus mengalir, semakin deras, hingga akhirnya memisahkan tanah di mana Raka dibuang dengan tanah tempat sang putri tinggal. Rakyat percaya, air mata Dewi Sulastri lah yang membentuk selat antara Cilacap dan Nusa Kambangan. Sejak itu, daratan itu tak lagi satu. Ombak yang bergulung di antara keduanya diyakini sebagai simbol rindu yang tak pernah terbalas. Beberapa waktu kemudian, kerajaan Cundacala mulai dilanda bencana. Hujan turun berhari-hari tanpa henti, sawah tenggelam, laut menelan kapal nelayan. Orang-orang berkata, ini karena kutukan Dewi Sulastri yang hatinya hancur. Tapi sesungguhnya, bukan kutukan, melainkan duka yang menular ke alam. Di malam ke-40 setelah Raka hilang, Dewi Sulastri kembali ke pantai, kali ini berpakaian serba putih. Ia berdiri di tepi karang, menatap ke arah pulau tempat kekasihnya dikubur ombak. Jika dunia ini tak izinkan aku bersatu dengannya, biarlah laut yang mempersatukan kami, bisiknya. Dan malam itu, Dewi Sulastri melangkah ke laut, perlahan, hingga tubuhnya hilang ditelan ombak. Sejak saat itu, banyak nelayan mengaku melihat bayangan wanita berpakaian putih di atas karang, memanggil nama Raka dengan suara lirih yang menusuk hati. Pulau tempat Raka dibuang menjadi angker, penuh misteri. Orang-orang mulai menyebutnya Nusa Kambangan, dari kata Nusa berarti pulau, dan Kambang berarti mengapung atau terpisah, pulau yang terpisah. Berabad-abad berlalu, kerajaan Cundacala lenyap ditelan waktu, tapi tanah Cilacap tetap hidup, menjadi tempat bagi orang-orang pekerja keras, nelayan, dan petani garam. Namun nama Nusa Kambangan tetap diingat dengan takut dan hormat. Setiap kali kabut turun di malam hari, nelayan enggan mendekat ke arah pulau itu. Kata orang tua, kalau dengar suara perempuan menangis di laut, jangan sekali-kali menoleh, kata seorang nelayan tua sambil menambatkan perahunya. Itu tandanya Dewi Sulastri sedang merindukan Raka. Waktu bergulir, dan Nusa Kambangan berubah fungsi. Pada masa kolonial Belanda, pulau itu dijadikan tempat pembuangan dan penjara bagi para tahanan berat. Anehnya, setiap kali ada yang berbuat jahat di sana, badai besar selalu datang. Seolah alam sendiri menolak kehadiran dosa di tanah yang lahir dari cinta dan air mata. Bahkan sampai sekarang, warga Cilacap masih percaya bahwa pulau itu dijaga oleh arwah Dewi Sulastri dan Raka, dua jiwa yang tak pernah bisa bersatu, tapi juga tak bisa dipisahkan. Malam-malam di Cilacap selalu punya cerita. Ketika ombak berdebur menghantam karang dan angin selatan bertiup pelan, nelayan-nelayan tua sering duduk di tepi pantai, memandangi laut sambil berbisik pelan. Malam ini lautnya gelisah, kata Pak Wono, nelayan yang rambutnya sudah seputih pasir. Kenapa, Pak? Tanya anak muda di sampingnya. Karena ada yang sedang menangis. Dewi Sulastri masih menunggu Raka. Dari dulu orang percaya, arwah Dewi Sulastri menjadi penjaga lautan selatan Cilacap, terutama di sekitar selat yang memisahkan daratan dan Nusa Kambangan. Kadang terlihat sosok wanita bergaun putih di atas air, berjalan perlahan, lalu menghilang dalam kabut. Namun anehnya, mereka yang melihat sosok itu bukan selalu ditimpa sial, banyak yang justru selamat dari badai. Kau tahu, lanjut Pak Wono, Dewi itu bukan jahat, dia cuma rindu. Anak muda itu menatap laut yang berkilau oleh bulan. Kalau begitu, laut ini bukan kutukan, Pak, tapi surat cinta. Pak Wono tersenyum tipis. Ya, surat cinta yang tak pernah sempat dibaca. Zaman terus berganti. Ketika bangsa asing datang ke tanah Jawa, mereka melihat pulau Nusa Kambangan yang sunyi, dipenuhi hutan lebat dan ombak ganas. Belanda menjadikannya tempat pembuangan tahanan, pulau yang dijuluki The Alcatraz of Indonesia.
tahanan politik, pemberontak, hingga pelaku kejahatan besar dikirim ke sana. Namun para penjaga sering melaporkan kejadian aneh. "Komandan, semalam saya dengar suara perempuan bernyanyi dari arah pantai." Komandan hanya menghela napas. "Itu hanya angin, prajurit. Tapi saya lihat, ada bayangan wanita berpakaian putih berdiri di atas air." Beberapa hari kemudian, badai datang tiba-tiba, menghantam kapal logistik dan menenggelamkan 2 perahu pengangkut. Penduduk Cilacap berbisik, Dewi Sulastri marah, mungkin karena pulau suci tempat cintanya berubah jadi tempat penderitaan. Meski begitu, tidak ada yang bisa menghentikan kekuasaan. Nusa Kambangan tetap dijadikan penjara. Tapi sejak itu, setiap kali ada eksekusi di sana, ombak di Selat Cilacap selalu naik lebih tinggi, seolah alam sendiri berduka. Suatu malam, seorang narapidana bernama Surya yang dijatuhi hukuman berat duduk sendirian di sel penjara tua di Nusa Kambangan. Angin laut bertiup kencang, dan lampu minyak berkelap-kelip. Ia bermimpi bertemu dengan sosok wanita bergaun putih. "Siapa kau?" tanya Surya dalam mimpi. Wanita itu tersenyum lembut. "Aku penjaga pulau ini. Aku pernah kehilangan seseorang, sama seperti kamu." Surya terdiam. Air mata mengalir tanpa sadar. "Aku menyesal," katanya. "Aku ingin memohon ampun, tapi sudah terlambat." Dewi itu menatapnya dengan mata penuh kasih. Tidak ada kata terlambat untuk menyesal. Air mata yang jatuh dari hati yang tulus bisa membersihkan dosa yang bahkan laut pun tak bisa cuci. Ketika Surya bangun, ia menangis keras. Sejak malam itu, ia berubah menjadi lebih tenang, membantu sesama tahanan, dan berdoa setiap malam. Kisahnya menyebar. Banyak orang percaya bahwa arwah Dewi Sulastri masih berkeliling memberi pengampunan bagi jiwa-jiwa yang tersesat di pulau itu. Tak banyak yang tahu, nama Cilacap sendiri diyakini berasal dari 2 kata kuno. Cila, yang berarti air mata, dan cap yang berarti tetes terakhir. Legenda mengatakan, tetes terakhir air mata Dewi Sulastri yang jatuh ke tanah menjelma menjadi mata air yang tak pernah kering. Mata air itu berada di tengah hutan, dan penduduk setempat menyebutnya Telaga Cila. Airnya bening dan dingin, dipercaya mampu menyembuhkan luka hati. Kalau kau sedang kecewa dalam cinta, datanglah ke Cilacap, kata orang tua dulu, biar hatimu disembuhkan oleh air mata sang Dewi. Banyak peziarah datang diam-diam, membawa bunga melati dan menaburkannya di tepi pantai. Mereka berdoa bukan untuk kekayaan, tapi untuk ketenangan hati dan cinta yang abadi. Dan setiap kali angin laut berhembus lembut, seolah terdengar suara lembut yang berkata, "Jangan ulangi kesalahan ayahku, jagalah cinta dengan restu, bukan ego." Kini, Nusa Kambangan bukan lagi sekadar tempat hukuman, tapi juga penjaga sejarah. Meski tembok penjara berdiri megah dan ketat, di baliknya masih ada cerita yang tak bisa dikurung. Setiap malam tertentu, terutama saat bulan purnama, kabut putih sering menutupi Selat Cilacap. Banyak yang bilang itu pertanda Dewi Sulastri dan Raka sedang bertemu dalam dimensi lain, meski hanya sesaat. "Lihat cahaya di atas laut itu," kata seorang nelayan muda sambil menunjuk jauh ke tengah selat. "Itu bukan lampu kapal, itu cahaya cinta yang tak padam." Dari kisah mereka, kita belajar bahwa cinta sejati tak selalu berakhir bahagia, tapi selalu meninggalkan jejak yang indah, bahkan jika harus membelah daratan dan memisahkan dunia. Cilacap berdiri di atas kisah duka yang berubah menjadi kekuatan, dan Nusa Kambangan menjadi simbol bahwa dari luka, lahirlah legenda. Maka jika suatu hari kamu berdiri di tepi laut Cilacap, pandanglah jauh ke arah pulau itu. Ingatlah bahwa di balik setiap gelombang,
masih ada bisikan halus yang berkata, "Cinta kami tak hilang, hanya terpisah oleh air mata." Kini, Cilacap dikenal sebagai kota pelabuhan yang ramai, tempat kapal besar bersandar dan nelayan mencari nafkah. Namun di balik keramaian itu, laut di selat kecil antara Cilacap dan Nusa Kambangan masih menyimpan cerita lama. Jika kamu berdiri di tepi pantai pada malam yang sunyi, kamu mungkin bisa mendengar desir angin yang berbisik lembut. Raka, Dewi, bisikan cinta yang tak pernah mati. Legenda ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang pengorbanan, kesetiaan, dan penyesalan. Bahwa kadang, yang memisahkan dua insan bukan jarak atau takdir, tapi kekuasaan dan kesombongan manusia. Dan mungkin, itulah mengapa laut di Cilacap tak pernah benar-benar tenang, karena masih menyimpan luka dari masa lalu. Jadi, teman-teman, ketika kalian melewati pelabuhan Cilacap, lihatlah ke arah Nusa Kambangan. Ingatlah bahwa setiap ombak yang pecah di sana bukan hanya air, tapi kisah cinta yang membelah daratan. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, biar kita bisa terus menelusuri jejak-jejak legenda yang tersembunyi di negeri ini.